Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, hey. Gimana kabarnya pagi ini, Bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video kali ini, saya mau berbagi cerita bagaimana membuat minyak goreng sendiri dari kelapa. And let's go. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupas sabut kelapa. Nah, karena tadi Pak Miswa sudah mengupas sabut kelapanya, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memarut kelapa. Sebelumnya, kita potong-potong kecil dulu semua kelapa-kelapa ini ya bun, satu persatu, biar bisa muat di mesin ini. Kenapa potongannya memanjang sekecil itu? Karena parut kelapa ini bagian tengahnya itu sudah tumpul, maka yang dipakai cuma bagian samping aja, sehingga potongan kelapanya menyesuaikan. Begitu kira-kira Bunda. Jumlah kelapa yang mau saya parut ini adalah 6 buah kelapa, dan mari kita lihat berapa hasilnya sebentar ya Bun. Seberapa banyak hasilnya, apakah sesuai dengan tenaga atau tidak. Daging kelapa ini sudah kucuci bersih, dan kita akan parut menggunakan mesin tenaga listrik atau mesin untuk mempersingkat waktu, dan jika tidak punya boleh dan bisa secara manual. Begitu kira-kira Bunda. Karena tadi kelapa ini sudah kuparut sebagian, maka kita pindahkan dulu ke baskom, waskom, loyang, dan lain-lain sebagainya yang sudah disiapkan ini. Kita tampun ke semuanya di situ yang sudah diparut sehingga tidak memenuhi tempat yang sudah tersedia di bawah ini. Begitu kira-kira Bunda. Mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana cara memarut kelapa yang benar. Beginilah cara memarut kelapa yang benar seperti yang kucontohkan pada video kali ini Bunda. Memarut kelapa merupakan suatu kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua orang meskipun kita tidak belajar bagaimana cara memarut kelapa. Namun secara naluri kita tahu bahwa dengan memasukkan kelapa pada roda gigi yang berputar, kelapa tersebut akan menjadi butiran-butiran parutan kelapa. Begitu kira-kira Bunda. Tapi ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu cara memarut kelapa yang benar agar tenaga yang kita keluarkan akan jauh lebih sedikit dan prosesnya akan jauh lebih cepat. Kita meletakkan badan kelapa yang berwarna hitam pada meja parutan, lalu dorong kelapanya dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri, tergantung tangan mana yang kita gunakan saat memegang kelapanya. Dan ketika kita menggeser kelapa yang kita parut dari kiri ke kanan, maka kelapa tersebut akan cepat habis atau dalam waktu singkat satu potong kelapa itu sudah bisa selesai diparut. Begitu kira-kira Bunda. Mari kita lanjutkan terus memarut kelapa ini sampai habis tuntas tak tersisa. Dan jangan biarkan keluh kesah datang di tengah-tengah pekerjaan ini, oke? Meskipun belum mandi, tetapi tetap eksis dengan topi Anda. Topi yang asal-usulnya entah dari mana, tetapi selalu hadir menemani di setiap video. Bagi yang ngaku kalau ini topinya mohon dimaklumi ya. Karena topi ini tuh tiba-tiba aja ada di rumah Bun. Entah itu suami yang bawa atau ada tamu yang datang di rumah pakai topi terus pulang lupa ada dibawa pulang. Dan daripada topinya nganggur, mending dipakai ya kan. Untungnya para bocil-bocil sudah pada tidur sehingga tidak ada yang gangguin memarut kelapa. Bisa disebut waktu yang aman dan damai. Jadi lanjutkan terus memarut kelapanya ayo buru-buru. Dan pastikan ketika mereka semua sudah pada bangun, kita sudah berada di luar lapangan untuk memanaskan santannya. Begitu kira-kira Bunda. Ayo lanjut parut terus yang berhenti. Jangan sisakan sepotong kelapa pun pada loyang ini. Seperti cinta kalian di masa lalu, lupakan tanpa menyisakan sedikit kenangan pun. Jangan diingat-ingat lagi, meskipun dia sudah kaya sekarang, kaya raya. Mana nih suaranya semua bunda-bunda yang pacarannya di masa lalu itu tidak direstui. Meskipun pacarnya ganteng, tidak direstui. Karena pengangguran, terimanya yang jelek tapi tidak pengangguran, tapi petani doang. Haha, hehe, hohok. Angkat tangannya yang dapat suami itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Mana suaranya bunda? Suaminya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah puasa, tetap tinggal sama-sama. Ada niatkah buat cerai? Cari pendamping hidup yang lebih baik, yang bisa menjadi panutan, menjadi iman dalam keluarga. Jelek wataknya, jelek sifatnya, jelek perangainya, jelek akhlaknya, jelek wajahnya, komplit deh. Ditinggal aja kalau perlu. Daripada didoakan tidak mau berubah juga ya kan. Hanya membuang-buang sisa umur saja yang tersisa. Habiskan sisa umur dengan orang yang salah. Nah setelah semua kelapanya diparut, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memeras kelapa. Pediku marilah nama lotun madara Irina sabari nama sisanya waku lembut tongen nyawamu mulupai nakasih pura moka maceni rimun rina pariyama
pura moka majeni rimun rina pariyama tegani lau para pediku taulanmu pawelai tegani lau para pediku taulanmu pawelai lemu tongan nyawamu mulupai nakasi pura moka majeni rimun rina pariyama pura moka majeni rimun rina pariyama pediku mariluang nama loto madara irina sabari nama sisa nyawaku lemu tongan nyawamu walupai nakasi pura muka majening rimon rina pariyama pura muka majening rimon rina pariyama tegani lau para pediku taulanmu pawelai tegani lau para pediku taulanmu pawelai. Lanjut terus, kita memeras kelapa yang sudah diparut ini dengan takaran 1 liter air untuk 1 buah kelapa. Atau bisa juga dengan mencampur parutan kelapa dengan air kelapa untuk menghasilkan tai minyak yang manis dan gurih untuk mengurangi limbah produksi. Begitu, kira-kira Bunda. Tai minyak adalah hasil dari pengolahan minyak kelapa murni dengan karakteristik berwarna putih berbentuk krim. Kita uleni terus ya Bunda, campuran kelapa ini lalu peras untuk diambil santannya. Untuk proses pemerasan secara tradisional, santan bisa dimasukkan ke dalam kain, kemudian diperas manual. Bisa juga dipres menggunakan ulir elektrik atau mesin ekstraksi supaya santan bisa keluar lebih maksimal. Nah, untuk cara saya ini berbeda adanya. Seperti bintang di langit, begitu cinta kita takkan pernah binasa. Meski terhapus masa, terima kasih Tuhan, telah kau sempurnakan, telah kau ciptakan dia untuk diriku. Aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata, yang ku punya hanya segenggam cinta. Saat kita melaju di atas 2 roda, pegang erat pundakku saat ku meninggalkanmu. Kau anggap aku berseloka, bukan aku tak cinta padamu, semakin ku rela. Kaulah satu di dunia, tapi kau tak mengerti getaran rasa hati ini. Setelah step demi step sudah kita lalui, akhirnya kita ke belakang rumah untuk memanaskan santan kelapa yang sudah kita peras tadi, Bunda. Kita menggunakan batu bata sebagai penyangganya, Bunda. Dan di sini saya akan dibantu oleh suami untuk memanaskan santannya. Jadi kayu bakar yang kita gunakan itu cuma kayu-kayu bakar yang dari pagar-pagar ini yang sudah kering, dan juga kayu-kayu dari tangkai rumputan kambing yang sudah kering. Dan juga kita menggunakan sampah-sampah dapur yang sudah kering. Kita juga menggunakan plastik-plastik sampah dapur. Contohnya seperti pembungkus mie instan, pembungkus kopi, pembungkus garam, bensin, pembungkus sabun mandi, sabun padat, sabun colek, sabun cair, rinso, dan sejenisnya. Pembungkus jajanan makanan ringan, gula pasir, minyak goreng, terasi, ajinomoto, sasa, masako, rokok, pasta gigi,
dan masih banyak lagi atau kantong-kantong kresek. Yang pasti semua itu bisa dipakai memasak, digunakan bersama dengan kayu bakar. Begitu kira-kira Bunda. Jadi ramah lingkungan kan? Bahkan sampai rumput-rumput yang masih basah juga bisa loh dipakai masak, digunakan bersama kayu. Contohnya pada video saya kali ini menggunakan rumput basah juga Bunda. Rumput basah, lebih-lebih rumput kering semua bisa. Nah ini santannya sudah kita panaskan, sudah berada di atas wajan Bunda. Nah ini ada kandang kambing. Dan perkenalkan, ini Hanum Maharani Rudianana pertama. Putongan Nilundrana. Perkenalkan, inilah pagar-pagar rumahku. Indah bentukmu memberi makna akan harian penuh lelah. Sekaranglah santan kelapa ini di halaman rumah yang menghijau rerumputannya. Jangan lupa apinya jangan sampai mati Bunda. Nanti santannya tidak akan menjadi minyak. Oh jelas. Lipi magimu malewa lewa no makawaru. Dah, sekarang kita aduk-aduk dan biarkan santannya terus berada di atas tungku api yang membara. Magaimu menasu, iami menasu, sebaliku wanasuang, denapa purama bini. Jangan biarkan apinya mati, tambahkan terus kayu bakarnya, baik itu dari tangkai-tangkai rumput kambing maupun dari rumput-rumput basah maupun kering. Masukkan semua ke dalam tungku api yang membara. Dan jangan biarkan apinya mati dan redup. Terus ambilkan kayu-kayu basah maupun kering, rumput-rumput basah maupun kering. Masukkan semua ke dalam tungku api yang membara. Asapnya terus mengepul sampai ke langit-langit dunia. Semua ini dilakukan sebab minyak goreng naik harganya meningkat drastis. Harganya meningkat 2 kali lipat dari harga biasanya Bunda, sehingga membuat saya dan suami berinisiatif sendiri untuk membuat minyak goreng sendiri. Begitu kira-kira Bunda. Dan mari kita lihat sebentar seberapa banyakkah hasilnya yang kita bikin ini Bunda, apakah sesuai dengan tenaga atau tidak. Dan dengan topi andalan ini mari kita membuat minyak goreng ini dengan semangat yang terus menggebu-gebu Bunda, dan tetap terus dibantu oleh Pak Suami. Mari kita lanjutkan dan jangan berhenti sampai di sini. Nanti santannya tidak menjadi minyak. Oh jelas. Apa yang terjadi dengan minyak goreng yang meningkat harganya ini Bunda? Mana lagi sekarang Pertalite, Pertamax itu meningkat juga harganya Bunda? Apa yang terjadi pada dunia ini Bunda? Kenapa semua meningkat harganya Bunda? Rakyat biasa dan rakyat yang miskin dan miskin banget terus menjerit Bunda. Kenapa? Karena harga tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat Bunda. Karena dengan sebab akibat naiknya minyak goreng ini Bunda, maka jalan kote, pingka, kue bolu, kue lapis, dari onde-onde, lebo-lebo, pecela semua naik harganya Bunda. Menyusul kue ote-ote, cucurut teh, na cucurut biasa banget, cucurut liwat biasa, na cucurut degaga golana, cucurut degaga teriguna. Bendre maneng hargana Bunda. Oleh karena sebab naiknya minyak goreng ini, mari kita berinisiatif sendiri untuk membuat minyak goreng sendiri di rumah Bunda. Dan apalagi yang punya kelapa sendiri dan buahnya lebat, bolehlah diambil, disuruh panjat dan dibikin minyak goreng. Daripada beli harganya 2 kali lipat, mending kita bikin sendiri ya kan? Kan cuma pakai tenaga dan cuma pakai sampah-sampah dapur. Hitung-hitung juga kan hanya latihan, olahraga untuk tubuh. Kan baik juga untuk kesehatan ya kan? Anumu mabulu-bulu, anuku mabulu-bulu, pada ki mabulu-bulu. Wilua iriuluta. Dorong kayu bakarnya dan lanjut mengaduk woi. Aduk terus santannya sampai akhirnya akan menjadi minyak woi. Woi. Aduk woi. Jangan berhenti woi. Santan-santan yang melengket pada pinggiran wajan itu aduk woi. Jangan bergaya woi. Jangan bergaya woi. Aduk woi. Ya lanjut aduk woi. Nanti santannya tidak akan menjadi minyak woi. Aduk terus woi. Jangan berhenti woi. Ingat mati, ingat sakit, ingat minyak goreng woi. Nah, ya kan, akhirnya menjadi juga minyak goreng. Akhirnya menjadi minyak goreng, Bunda. Akhirnya minyak goreng menjadi, Bunda. Tai minyaknya sudah terpisah dari minyaknya. Dan sebentar dulu kita angkat ya. Kita diamkan dulu, tapi juga jangan terlalu keras tai minyaknya, jangan terlalu masak tai minyaknya ya. Karena tai minyaknya juga lebih penting dari minyaknya sendiri, Bunda. Woi, banyak woi.
Woi, menggoreng kita ini, woi, menggoreng sukun, menggoreng pisang, menggoreng ikan, menggoreng sayur. Dan selamat tinggal untuk antrian minyak goreng yang panjang, berkelok-kelok, berliku-liku, dan lain sebagainya yang panjang kayak jalanan. Selamat tinggal, bye-bye. Dan akhirnya semua rasa lelah pun terbayarkan, Bunda. Mari bersama serentak kita membuat minyak goreng sendiri-sendiri. Hasilnya lumayan juga lah disyukuri dengan hanya 6 buah kelapa. Daripada pergi antri berjam-jam sampai ada yang meninggal tuh, kan jadi resiko ya kan bun? Dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.